Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB menjadi 10%. Kenaikan ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tertulis pasal 24 yang menjelaskan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB ditetapkan sebesar 10%. Ini artinya pajak bahan bakar naik dari yang sebelumnya 5%. Melalui perda terbaru tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi 10%. Sedangkan tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh produsen atau importir bahan bakar kepada pihak penyalur bahan bakar seperti SPBU, bukan kepada konsumen atau pengguna. Sedangkan dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Aturan baru pajak bahan bakar DKI Jakarta ini sudah ditandatangani oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 5 Januari 2024 dan mulai berlaku sejak diterbitkannya Perda. Seperti diketahui, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB adalah pajak yang dipungut Pemprov DKI atas penggunaan bahan bakar kendaraan. Objek PBBKB merupakan penyerahan bahan bakar dari penyalur kepada konsumen. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, temanya menarik terkait dengan menimbang dampak kenaikan pajak BBM yang kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Setiawarno, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugih Pranoto. Halo, selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Pras, Baik. selalu. Salam sehat juga Pak Joko, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menaikkan ini Pak, pajak bahan kendaraan bermotor 10%. Nah ini bagaimana tanggapan Anda ini Pak Joko? Ya, ini mungkin salah satu upaya agar masyarakat Jakarta itu mau beralih ke angkutan umum ya. Oke. Ini salah satu aja, masih banyak upaya lainnya. Namun harus diingat sebenarnya tidak hanya kota Jakarta, tetapi bagaimana masyarakat di Bodetabek, kota penyangganya juga melakukan hal yang sama. Karena persentasenya cukup banyak juga itu yang masyarakat di Bodetabek yang beraktivitas di Jakarta. Itu Betul. juga jadi penyumbang kemacetan, polusi udara di kota Jakarta. Nah, kalau Jakarta ini sebenarnya Transjakarta itu sudah bisa mengcover sekitar 88% wilayah yang ada di kota Jakarta. Artinya kalau kita keluar dari tempat tinggal kita entah itu dari rumah atau dari perkantoran itu tidak sampai 500 meter, itu sudah mendapatkan halte angkutan umum. Bisa Transjakarta, bus, bisa mikrobus, bisa juga Jaklingko. Itu dia. Nah, cuman kendalanya kan di Indonesia itu adalah sepeda motor. Jadi di dunia itu ada 4 negara yang mengeluarkan sepeda motor, cuman Indonesia sudah kebablasan. Kalau Cina bisa mengendalikan, Vietnam bisa mengendalikan, Thailand sudah mulai. Kita sampai saat ini agak kesulitan pengendaliannya. Bahkan yang terbaru kebijakannya justru orang mau beli motor dapat subsidi, meskipun itu motor listrik. Itu yang keliru sebenarnya. Jadi tujuannya mengatasi polusi udara saja, tapi belum tentu bisa mengatasi kemacetan. Nah, bagaimana caranya dua-duanya juga sebenarnya bisa terakomodir, itu mestinya. Tapi setidaknya ini ada upaya lah ya. Iya. Tapi menurut Anda besaran pajak yang naik 5% dari sebelumnya 5% menjadi 10% ini cukup realistis atau rasional tidak sih untuk ukuran wilayah DKI Jakarta? Sementara Anda katakan sebenarnya justru kehadiran dari kendaraan-kendaraan bermotor ini dari remote areanya begitu ya Pak ya? Silakan Pak Joko. Ya, artinya masalah besaran itu sudah ada pertimbangan khusus lah, dengan ada perhitungan ya. Tapi tentunya tadi itu tidak hanya Jakarta, bagaimana area pendukungnya tadi. Nah, sekarang ini kan sudah mulailah ada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Nanti mulai Februari akan dikeluarkan penambahan rute angkutan umum premium dari kawasan perumahan. Baik.
Jadi ada kelasnya di atas 2 miliar, ke rumahnya ada kurang antara 1,5 miliar, ada kurang 1 miliar. Nah, kalau dia rata di atas 2 miliar itu cukup diberikan di kawasan pemukiman yang sekarang sudah ada itu sebenarnya Jabodetabek Resident Connection, GR Connection, GRC. Nah, itu sudah ada, sekarang ditambah. Itu rencananya sampai 3 tahun ke depan ada 177 rumah elit. Nah, itu biasanya mereka langsung ke kawasan ke pusat kota. Itu membantu sekali. Nah, bagaimana masih ada ribuan lagi di perumahan yang kelompoknya menengah sampai yang kecil. Nah, itu yang perlu disubsidi. Kalau ini tidak, itu upaya lain. Artinya akan naikkan, tapi bagaimana ada upaya lain yang sebenarnya itu juga harus didukung. Tidak hanya oleh Pemda DKI aja, pusat juga harus mendukung. Jangan sampai ini BBM-nya naik, ya, tapi beli sekarang 10 juta. Nah, padahal 7 juta itu sendiri motor listrik masyarakat tidak banyak menggunakannya. Maka lebih senang ke motor yang non listrik gitu ya, karena purna jualnya masih ada nilainya. Sementara motor listrik ya nggak tahu, kalau nggak dipakai siapa mau beli gitu kan ya. Kan ini pengguna masyarakat bawah. Gitu. Baik, tapi menurut Anda dengan adanya kenaikan pajak dari BBM kendaraan bermotor ini menurut Anda sudah tepat tidak sih begitu momentumnya, kalau Anda katakan bagaimana sebenarnya kita juga menjadi bagian kan dari upaya untuk mengendalikan kendaraan bermotor begitu di wilayah DKI Jakarta nih Pak Joko? Ya, itu kan salah satu upaya juga. Masih ada upaya lain kan? Menaikkan pajak kendaraan bermotor. Bisa juga kan, itu hak daerah lah gitu ya. Kemudian tarif parkirnya makin ke pusat kota makin mahal. Sudah mahal, area parkir juga sulit didapat. Gitu ya. Untuk mobil ya. Ini ya, Perda DKI itu menyatakan harus ada garasi. Namun sampai sekarang nggak dilakukan gitu kan. Jadi kalau beli mobil harus ada garasi. Dan saya nggak boleh beli. Kenyataan kan tidak. Kita lihat aja di perumahan-perumahan di Jakarta. Itu mobilnya taruh di pinggir tepi jalan. Betul. Itu jalan di kampung. Tapi itu kan mengganggu. Nah, itu mestinya dilakukan. Perdanya sudah ada itu. DKI sudah lama dilaksanakan. Ya, lantas kalau misalnya begitu dengan adanya kenaikan pajak untuk BBM kendaraan bermotor, Anda melihat sejauh mana juga ini dampak untuk jangka menengah panjang ya? Akankah efektif untuk bisa mengurangi mungkin jumlah kendaraan bermotor begitu yang masuk ke wilayah DKI Jakarta atau tidak akan berimplikasi? Ya, karena motor itu punya spesifikasi khusus, dia tuh lebih gesit. Jadi kemana-mana motor. Contohnya begini. Pengguna angkutan umum di Jakarta itu hanya 10%. Tapi kalau di total bisa 20%. Yang 10% adalah naik ojek. Ya, ojek itu dianggap angkutan umum itu. Meskipun sebenarnya dia angkutan pribadi. Begitu banyaknya karena ada ojek yang dijual lah istilahnya, ojol gitu ya. Itu dia kegesitannya tadi. Dulu DKI pernah melakukan namanya pembatasan wilayah DKI Jakarta yang tidak boleh motor. Itu efektif sekali, mengurangi kemacetannya, mengurangi polusi udaranya, mengurangi angka kecelakaannya. Itu terjadi. Sayangnya itu tidak diperdakan. Ketika ganti gubernur dibolehkan lagi, sekarang Samurawat lagi. Kita masih ingat dulu Jalan Tamrin Sudirman. Nah, di sana disediakan public transport. Mereka parkir dari ujung-ujung gitu kan. Mereka public transportnya gratis. Kalau nggak salah sekarang masih ada tuh public transportnya. Nggak tahu gratis atau tidak. Nah, itu sebenarnya kalau itu dilakukan bisa diperluas, itu sangat membantu. Di banyak negara dilakukan seperti itu. Ya, kalau dilihat dengan beragam upaya sebenarnya sudah banyak yang dilakukan begitu, inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana manajemen transportasi dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Tapi yang paling utama nampaknya lebih kepada bagaimana ini bisa ditegakkan begitu ya. Sehingga masyarakat juga bisa dengan patuh begitu mengikuti aturan ataupun ada perda di sana, misalnya pembatasan kendaraan bermotor, tadi ada kewajiban memiliki garasi apabila Anda memiliki kendaraan bermotor roda 4 begitu Pak Joko. Mau juga diluncurkan itu kemarin tahun lalu ya, awal tahun lalu kawasan jalan berbayar. ERP, electronic pricing gitu kan. Namun DPRD-nya nggak setuju. Karena dia khawatir, kan ini sudah mulai bergolak. Yang bergolak itu yang punya mobil, dia nggak mau bayar. Ya, dia akan boykot nanti atau gimana lah. Nah, anggota DPR itu takut karena mau pemilu kan.
Nah, dia takut nggak kepilih kembali. Padahal yang milih itu orang-orang kaya. Padahal kalau ngomong ke pos senang sekali tuh. Artinya mereka diberi tempat ya bisa maju lebih cepat. Tapi kembali lagi memang ini ranah politik juga. Ya akhirnya tidak terlaksana. Padahal kalau IRP itu dilaksanakan itu sangat membantu. Nah itu jelas itu. Oke. Kalau kita di pembatas antar umum kita butuh kepala daerah dan juga anggota dewan. Nanti Iya, kita jangan nanti kalah seperti yang lainnya melakukan seperti itu. Ya, berarti langkah apa sih yang harus dilakukan begitu mungkin oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah daerah lainnya yang berada di remote area wilayah DKI Jakarta begitu sehingga penegakan hukum terkait dengan sektor transportasi ini bisa efektif dan optimal begitu Pak Joko? Begini, semua orang itu setiap pagi berangkat dari rumah. Mayoritas 99% atau tempat tinggal lainnya ya. Oke. Artinya ketika dia berangkat itu tidak sampai 500 meter dia dapat angkutan umum. Nah bagaimana? Ya semua kawasan perumahan pemukiman di Bodetabek itu diberi akses layanan angkutan umum. Kita masih ingat tahun-tahun 89-an ketika zaman Pak Harto itu membangun kawasan perumahan itu mesti disertai dengan layanan angkutan umum. Sekarang tidak. Buat perumahan sudah selesai. Itu yang kita tidak melakukan itu pada kita regulasi kita tidak kuat. Itu menyebabkan orang akhirnya beli rumah juga beli kendaraan bermotor. Apalagi kita lihat di daerah-daerah remote area penyangga itu perumahannya makin jauh. Oke. Nah, dia perjalanan juga melelahkan sebenarnya kalau dia naik kendaraan pribadi. Tapi apa dia mau dikata dia bekerja di Jakarta, beli rumah Jakarta mahal, dia di pinggiran. Nah sekarang all outnya menjadikan public transport di kawasan perumahan di Bodetabek sembari setelah itu diselesaikan, dituntaskan, mulai membatasi di Jakarta. Push strateginya harus berjalan. Oke. Nah ini menarik Pak Joko, ada asumsi bahwa kenaikan pajak ini juga merupakan bagian ini dari langkah pemerintah khususnya mungkin Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik begitu. Apakah memang ini menjadi satu langkah yang tepatkah atau bagaimana? Tahun lalu pemerintah pusat itu mentargetkan motor listrik itu 200.000 dengan memberikan insentif katanya. Soalnya kalau juga saya bilang subsidi 7 juta per unit sepeda motor. Pertama diberikan UMKM. Saya itu sudah bilang UMKM itu tidak butuh motor. Setiap rumah tangga itu sudah punya motor, saya bilang. Bahkan rumah-rumah yang nggak punya rumah di kolong jembatan punya motor. Akhirnya nggak laku juga. Dicoba diberikan pada umum. Dari 200.000 itu nggak sampai 5.000, jadi nggak sampai 5% yang laku. Artinya sudah gagal. Gagal tahun pertama, dicoba lagi tahun kedua. Insentifnya ditambah menjadi 10 juta. Berarti ada sepeda motor listrik harga 9 juta, itu yang beli dapat 1 juta itu. Tapi kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Itu yang ditakutkan oleh masyarakat. Kemudian lagi pernah jualnya ada nggak? Nah, berikutnya SPKLU-nya bagaimana ketersediaannya? Apakah mungkin kalau menengah ke bawah rumah-rumah mereka kalau ditancapkan dengan malam hari itu listriknya kuat atau tidak? Ini jadi problem gitu. Baik. Berarti memang kita akan lihat begitu apakah ini menjadi satu langkah yang tepat atau tidak begitu. Bagaimana kan upaya pemerintah untuk mengembangkan ataupun memasyarakatkan kepada khalayak ramai begitu penggunaan dari kendaraan listrik. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan harga BBM non-subsidi yang dimiliki atau dijual begitu di wilayah DKI Jakarta oleh PT Pertamina Persero. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, data per 30 Januari 2024. Untuk Pertamax di harga Rp12.950 per liter, kemudian Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, kemudian Pertamax Greens Rp13.900 per liter, Dex Lite Rp14.550 per liter dan juga Pertamina Dex Rp15.100 per liternya. Dan berikutnya jumlah kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta dari 2018 sampai dengan 2022 kita lihat kenaikannya terus menunjukkan tren yang memang selalu bertumbuh begitu ya untuk jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi ataupun juga ini masuk ya di wilayah DKI Jakarta 26,37 juta unit data terakhir tahun 2022 lalu. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Setiawarno.
pengamat transportasi Universitas Katolik Sugea Prarto. Ya, halo Pak Joko, kita akan lanjutkan kembali Pak. Ya, Ya, bicara mengenai beberapa data yang tadi sudah disampaikan, trennya memang naik terus. Tapi menurut Anda apakah benar-benar bisa mengurangi jumlah kendaraan bermotorkah di wilayah DKI Jakarta dengan adanya kenaikan pajak BBM kendaraan bermotor? Atau justru nanti akan ada transisi nih yang memang menjadi harapan dari pemerintah untuk menggunakan kendaraan listrik baik yang roda 2 maupun roda 4? ya saya kira tren penggunaan kendaraan listrik juga akan bertambah lah ya. Baik, Tapi sebenarnya kalau kita belajar kendaraan listrik itu karena keterpaksaan juga bisa meningkat pesat itu. Kendaraan listrik itu pertama kali di Indonesia digunakan itu bukan di Jakarta sebenarnya. oke. Di Asmat 17 tahun yang lalu. Jadi di Asmat itu 2007 itu mereka sudah menggunakan kendaraan listrik karena mereka kesulitan BBM. Nah, jadi kalau Jakarta pengen meniru Asmat, ya disulitkan BBM-nya. Saya yakin nanti mereka mau pindah gitu ya. Nah, tapi ya, tentunya nanti gejolaknya cukup banyak juga. Oke. Ya, sepeda motor kita memang sudah terlalu gesit sih. Ya, bayangin aja kalau di luar negeri tidak ada yang cc-nya kita tuh tanggung. Silindernya di atas 100, antara 100 150. Sementara di banyak negara tuh di bawah 100 atau di atas 250. Di atas 250 itu bisa masuk jalan tol. Di bawah 100 mereka dianggap, ya kalau di Cina itu dia dianggap jalur lambat aja, masuk ke jalur lambat, dia kecepatannya rendah aja. Kita pernah melakukan punya itu tahun-tahun 80-an, 90-an, tapi sekarang kita tanggung. Karena urusannya bisnis, tapi yang terjadi kecelakaan kita meningkat. Ini jadi problem di Indonesia ketika akan mengalihkan orang menggunakan angkutan umum. Sudah cukup seperti Jakarta pun belum ada jaminan mereka beralih. Karena saking gesitnya sepeda motor lebih lincah ketimbang orang menggunakan angkutan umum yang menunggu 10-15 menit gitu ya. Oke, dan aturan ini kan sudah diberlakukan begitu Pak Joko. Apakah nanti juga bisa sesuai dengan harapan begitu meskipun tantangannya juga masih banyak. Kendaraan-kendaraan juga masih akan berseliweran juga nih di jalan-jalan ibu kota untuk yang roda 2 maupun roda 4. Karena kan tadi efektivitas dan keberadaan SPBU yang di mana-mana dibandingkan dengan mungkin SPKLU untuk kendaraan listrik begitu di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi termasuk juga beberapa titik parkir di pusat kota, tapi saya belum lihat titiknya di mana. Oke. Gitu ya. Parkirnya sudah naik, sudah meningkat lah ya. Tapi kurang tinggi tuh. Kalau kita pernah belajar di banyak negara, kota-kota besar itu parkirnya tuh bisa sampai 20-40 kali lipat dari tarif angkutan umum. Nah, kita kan mesti ada yang setara bahkan lebih kecil kan, itu ditingkatkan lagi gitu kan. Tapi upaya itu sudah dilakukan. Ya akhirnya all out lah. Kalau pengen cepat berani hal yang ekstrim. Oke. Kalau pengen lambat ya silakan dipilih. Tapi itu kembali lagi terkadang ada kepala daerah yang berani langsung dia tanpa populer, tapi justru sebenarnya dengan kepala daerah seperti sekarang ini dia harus berani. Toh dia kalau dia nggak pengen jadi kepala daerah lagi ya, kalau saya nggak tahu kalau pengen mencalonkan lagi urusannya lain. Karena mesti itu berita buruk buat calon kepala daerah. Ya. Nah, tapi kembali lagi kalau pengennya Jakarta lebih baik, ya harus all out lagi. Banyak kebijakan-kebijakan lainnya. Contohnya tadi perumahan, ya kan, harus ada punya garasi beli mobil. Terapkan juga. Nah, itu harus berani seperti itu kan perdanya sudah ada. Dulu pernah melarang daerah-daerah sepeda motor tidak boleh, tapi sekarang saya kira sulit. Dulu sudah bagus-bagus malah dibuang lagi. Ya ini kan hal yang sebenarnya sudah baik, kenapa ditinggalkan hanya demi politik, ya susah juga. Seperti ini tidak akan cepat untuk orang mau beralih pada targetnya 2029 nanti itu 60% di Jabodetabek itu sudah beralih menggunakan angkutan umum. Jadi ini tinggal pemerintah DKI didukung oleh pemerintah di wilayah Jabodetabek. Nah di sana nanti ada BPTJ yang lebih mengkoordinir bagaimana daerah-daerah dari Jabodetabek ini untuk melakukan gerakan serempak, memajukan angkutan umumnya lebih baik, kemudian mendesak orang untuk beralih menggunakan angkutan umum dengan berbagai program. Ya. Pak Joko, tapi kalau kita lihat dengan
Pemprov DKI Jakarta yang masih aktif yang paling tidak dengan berupaya untuk mengelurkan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan lalu lintas begitu di ibu kota. Anda melihat bagaimana dengan peran serta juga nih dari pemerintah daerah lain yang berada di wilayah DKI Jakarta seputarannya begitu. Apakah memang harus seiring sejalan, harus berbarengan seharusnya kah atau bagaimana? Ya, saya kira tidak hanya pemerintah di penyangga Oke. Bodetabek, tetapi pemerintah pusat juga punya kebijakan yang mendukung. Sekarang dalam 2 tahun terakhir ini pemerintah pusat itu menganggarkan 12,3 triliun ya untuk memberi insentif motor kendaraan listrik. Oke. Itu harus dikoreksi. Kalau dia mau benar-benar serius, 12,3 triliun itu digunakan sebagian besar untuk memberikan mobil listrik daerah-daerah penyangga tadi agar masyarakatnya mau berpindah atau beralih. Tanpa itu akan sulit ya. Jadi bukan pusat lah yang memberi contoh. Besar loh 12,3 triliun itu. Itu jangankan Jabodetabek, mungkin separuh Pemda se-Indonesia sudah beres urusannya. Oh ya. Tapi kembali lagi, pemerintah pusat juga memberesin itu. Nah ini yang, tapi itu kebijakan di Kementerian Perindustrian, bukan Kementerian Perhubungan. Persoalannya, perindustrian tidak pernah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Meskipun mereka bilang mereka sudah studi banding mengenai kendaraan ke Eropa. Padahal lu jangan lupa, di Eropa tuh tidak ada motor loh. Kenapa kebijakan dia bisa munculnya motor? Nah itu jadi aneh. Nanti saya khawatirnya di motor dari luar negeri dimasukin karena nggak laku di negaranya masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia sudah didatangkan tidak laku lagi. Akhirnya negara membeli. Ini kan kebijakan yang keliru. Gitu. Oke. Nah kalau bicara mengenai solusi komprehensif yang mungkin bisa Anda sarankan ini Pak Joko, kira-kira seperti apa? Apakah kenaikan pajak ini bisa dibarengi dengan mungkin aturan-aturan lainnya kah? Atau kita menegakkan aturan sebelumnya saja yang sudah bagus tadi Anda katakan begitu tinggal diimplementasikan kembali begitu di lapangan? Yang jelas itu, kalau dalam transport itu ada namanya push. Nah, itu dulu. Kalau itu sudah disediakan, masih nggak mau beralih, baru melakukan kebijakan push-nya apa tadi. Terserah mau parkirnya, tarif parkirnya naik, progresifnya silahkan. Mau ada pelarangan orang beli mobil, makin mahal gitu ya. Kemudian pajak kendaraan bisa dinaikkan, kemudian pajak BPN dinaikkan, itu nggak jadi masalah. Ya, tetapi sediakan dulu public transportnya tadi. Otomatis itu nanti kalau dia akan tersaring lah orang-orang yang memang menggunakan angkutan umum itu akan makin banyak nantinya. Nah ini sebagai contoh saja. Yeah. Angkutan pemerintah membuat 11 kota ada programnya BD Service, termasuk di penyangga itu namanya Transpakon di Bogor. Hasilnya itu sebenarnya kalau itu diberikan karena bagus dia masuk ke kawasan perumahan, itu sekitar 72% itu pengguna sepeda motor loh. Oke. Mereka mau beralih 72%, karena mereka merasa 2%-an itu anak-anak sekolah. Nah, artinya kalau anak sekolah, kita berupaya menurunkan angka kecelakaan juga. Tapi sayangnya program ini tidak banyak didukung. Jadi kota itu harus katakanlah dia butuh 10, baru kasih 2, 3, nggak bisa. Iya. Harus sebanyak-banyaknya tadi, kata kuncinya semua kawasan perumahan itu harus diberikan pelayanan angkutan umum. Gitu. Itu dia. Yang paling utama memang adalah kita menyiapkan prasarana-sarana angkutan umum yang memadai dan mudah dijangkau begitu ya oleh masyarakat di remote area wilayah di Jakarta. Jadi memang pilihannya akan lebih mudah begitu mereka menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Mungkin saya pribadi juga lebih senang menggunakan angkutan umum ini Pak Joko ya. Kalau memang angkutan umumnya juga mudah dijangkau, nyaman begitu ya, sehingga dan perjalanannya tepat waktu begitu, sehingga ini akan memudahkan kita juga tidak terlalu capek di perjalanan begitu. Baik, Pak Joko terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Joko, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.